Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, materi statistik yang akan kita bahas pada siang ini adalah Chi-square, ya, Chi-square atau chi-square. Ya. Jadi seperti apa Chi-square itu, kemudian kapan digunakan, ya, model skala datanya seperti apa yang menjadi prasyarat yang akan kita bahas pada siang hari ini, dan nanti juga akan kita proses langsung secara menggunakan aplikasi SPSS, ya, sehingga dapat terlihat, ya, prosesnya maupun hasilnya, ya. Oke, nah, kapan menggunakan, ya, jadi Chi-square sendiri ini ada syaratnya, ya. Yang pertama adalah skala datanya kategorik. Nah, kategorik di sini adalah terkait skala data yang berupa nominal atau ordinal. Ya, flashback, ya, sebagai review lagi bahwa nominal itu yang tidak memiliki jenjang, ya. Nominal itu yang tidak memiliki jenjang, sedangkan ordinal itu yang berjenjang, ya, yang ada tingkatannya. Ya, nominal itu ya yang tidak berjenjang, misalnya agama, jenis kelamin, nah itu tidak ada ini stratanya. Nah, sebaliknya kalau ordinal itu yang berjenjang, ya, misalnya bisa dicontohkan pengetahuan, kemudian motivasi dan sebagainya yang ada jenjangnya, ya, misalnya pengetahuannya tinggi, sedang, rendah, ya, kemudian misalnya motivasinya tinggi atau mungkin motivasinya yang baik, ya, atau kurang. Nah, itu ada jenjangnya, ada klasifikasinya. Nah, itu masuk yang ordinal, ya. Jadi skala datanya kategorik, ya, dalam hal ini nominal atau ordinal. Kemudian yang kedua desainnya korelasi, ya. Jadi penelitian hubungan atau yang judulnya korelasi antara A dengan B dan sebagainya, ya, intinya adalah korelasi itu hubungan. Maka ini bisa menjadi salah satu syaratnya adalah bisa menggunakan Chi-square, ya, hubungan, ya. Jadi bukan, karena kalau kita bicara desain itu banyak, ya, ada eksperimen, ya, salah satunya korelasi ini. Nah, kalau korelasi ini, ya, beda dengan eksperimen lebih pada tindakan intervensi, ya. Eksperimen misalnya pengaruh pemberian jus mengkudu terhadap penurunan tekanan darah, misalnya, itu kan intervensi, ya, ada pemberian. Ya, kalau korelasi itu hanya menghubungkan, ya, levelnya seperti itu, ya, menghubungkan antara A dengan B, hubungan pengetahuan dengan motivasi, hubungan motivasi kerja dengan prestasi dan sebagainya, ya, hubungannya. Kemudian minimal 2 variabel, ya, karena korelasi itu kan menghubungkan, jadi tentu nggak bisa penelitian yang sifatnya gambaran, ya, gambaran profil darah. Nah, itu ya nggak bisa, ya, menggunakan Chi-square, ya. Misalnya kalau yang 2 variabel itu, ya, hubungan, ya, profil darah pada penderita DM misalnya dengan kejadian apa, ya, atau mungkin, ya, yang lainnya, artinya menggunakan 2 variabel, ya, yang saling menghubungkan, variabel A dengan variabel B. Jadi ada minimal 2 variabel. Nah, ini contohnya, salah satu contoh aja, ya, analisis mutu pelayanan terhadap tingkat kepuasan pasien, ya, di laboratorium rumah sakit X, ya. Nah, di sini yang merah itu adalah variabel independennya, kepuasan pasien adalah variabel yang dependen, ya. Independen itu berarti yang mempengaruhi, ya, artinya mutu pelayanan mempengaruhi kepuasan pasien, ya. Dan biasanya itu variabel independen itu lokasinya atau posisinya di depan, ya, dalam judul, ya. Jadi mutu pelayanan dan terhadap kepuasan, maka mutu pelayanannya adalah independen, kepuasan pasien adalah dependen atau yang dipengaruhi, ya. Nah, ini contohnya. Contoh yang lain banyak, ya, mutu tadi, hubungan motivasi kerja dengan prestasi,
hubungan pengetahuan dengan kinerja misalnya. Ya, artinya menghubungkan dua variabel. Oke, nah ini prosesnya ya atau tahapannya. Nah, yang perlu diketahui kalau model korelasi ya tentu menggunakan instrumen ya. Kalau yang eksperimen, ya eksperimen itu kan lebih pada intervensi, tindakan, pemeriksaan lab misalnya. Itu biasanya jarang menggunakan kuesioner atau instrumen ya. Tapi kalau yang korelasi sebaliknya, ya cenderung dia menggunakan instrumen. Nah, instrumennya apa aja yang bisa digunakan? Bisa berupa kuesioner, ya kuesioner A, kuesioner B. Ya kalau dalam judul yang tadi ya kuesioner tentang mutu pelayanan. Ya. Kemudian ada lembar observasi. Nah, bedanya kalau lembar observasi itu penelitinya yang mengamati atau penelitinya yang mengisi. Ya, misalnya kinerja petugas lab. Ya, instrumennya menggunakan lembar observasi. Berarti yang mengisi adalah kepala labnya. Kepala labnya mengevaluasi stafnya dengan menggunakan lembar observasi. Ya, dengan ada beberapa poin yang dinilai. Ya, mungkin disiplin kerjanya, mungkin kinerja dalam sehari-harinya, kemudian mungkin ya, kesesuaian prosedur, ya, dan sebagainya. Ya, jadi yang menilai adalah atasannya. Ya, itu bisa menggunakan lembar observasi. Kemudian data rekam medis itu juga masuk ke instrumen ya pada kondisi tertentu, judulnya misalnya ya yang kaitannya dengan data, misalnya hubungan ya yang paling mudah ya hubungan merokok dengan kejadian hipertensi atau penyakit jantung ya. Ya, seperti itu. Nah, untuk penyakit jantungnya itu kita dapatkan dari data rekam medis. Ya, jadi kita datang ke rekam medis, kita minta data misalnya 1 tahun terakhir ini data pasien yang masuk dengan kondisi penyakit jantung itu ada berapa. Kemudian dari data tersebut kita lihat apakah ada yang kaitannya dengan merokok. Ya, ternyata dari hasil itu ada yang merokok nih. Nah, itu bisa menjadi masuk ke data kita bahwa ada kejadian nih nyambung nih antara bahwa ada yang merokok dan kejadian jantungnya muncul di data rekam medis itu. Jadi kita telusuri melalui data rekam medis dan lainnya ya, dan lainnya ini karena banyak memang instrumen-instrumen, bahkan lembar wawancara itu bisa jadi instrumen ya. Jadi Anda melakukan wawancara secara langsung kepada respondennya atau pasien. Ya, itu bisa jadi bagian. Nah, dari instrumen ini ya otomatis kita sampaikan ke pasien ya, misalnya tadi kuesioner, kemudian diisi oleh pasiennya, kemudian data terkumpul. Nah, setelah terkumpul ini barulah kita lakukan input data. Nah, input datanya di sini kita bisa langsung ke SPSS ataupun kita simpan dulu atau kita input dulu di Excel. Boleh ya. Kalau saya pribadi saya lebih sering input data itu di Excel. Ya, di Excel dulu ya sebagai backup data sehingga nanti setelah Excel oke, datanya sudah lengkap baru saya proses di SPSS. Sehingga ketika SPSS itu tidak ya kita lupa nge-save ataupun kita terjadi error lah datanya, ya setidaknya kita masih punya backup data di Excel. Ya, jadi saya biasanya kayak gitu ya, di Excel dulu kita kompletin datanya, data yang mau kita proses, baru setelah terkumpul kita proses di SPSS. Ya. Jadi ada punya dua data di dua file yang berbeda. Nah, setelah kita input, ya kita proses, ya katakanlah bahwa kuesioner tadi contoh ya mutu pelayanan. Mutu pelayanan ada 20 pertanyaan. 20 pertanyaan ketika menjawab benar itu bukan benar ya. Misalnya mutu pelayanan itu ya pilihan jawabannya setuju, kemudian sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya ya, sehingga skor tertingginya misalnya 5 ya, skor 5
Sedangkan jumlah soalnya 20 kan berarti total 100. Ya, kalau menjawab maksimal ya di 20 pertanyaan tersebut. Ya, ya totalnya 100. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya buat contoh didapatkan hasil akhir untuk mutu pelayanan itu responden nomor 1 80 ya skornya. Kemudian untuk nomor 2 70, nomor 3-nya 90 dan seterusnya. Ya, jadi dan seterusnya datanya seperti itu. Kemudian kepuasan pasien ya sama, misalnya dia terdiri dari 10 pertanyaan atau 20 pertanyaan. Pilihan jawabannya ya tidak atau benar salah misalnya. Ya, itu biasanya kalau menggunakan dua pilihan jawaban itu skornya 0 dan 1. Ya, jadi kalau yang menjawab ya misalnya di skor 1, kalau yang tidak 0. Atau yang menjawab benar 1, yang menjawab salah 0. Ya, jadi pilihan jawabannya 0 dan 1. Kalau yang pilihan jawabannya di kuesioner itu banyak, yaitu rentangnya bisa 0 sampai 3, sampai 4, atau bahkan sampai 5. Ya, tergantung pilihan jawabannya. Oke, nah ini kita dapatkan contoh seperti ini. Sudah ketemu nih kepuasan pasiennya, skornya masing-masing pasien. Seperti itu ya, 20, 23, dan seterusnya. Ya. Nah, dari data yang kiri ini untuk menjadi yang data yang kanan, nah ini biasanya kita munculkan di definisi operasional. Ya, jadi sebuah penelitian itu ada yang namanya definisi operasional, di mana di definisi operasional itu akan dibahas bahwa misalnya yang mau kita teliti adalah mutu pelayanan ini, sudah dibahas bahwa mutu pelayanan itu dibagi menjadi berapa kategori. Ya, mutu pelayanan tinggi dan rendah. Nah kemudian tinggi itu ditentukan nilainya berapa. Nah, tinggi itu nilainya misalnya dari 75 sampai 100. Ya, sedangkan di bawahnya itu ya masuk ke mutu pelayanan rendah. Begitu juga kepuasan, ada standarnya, ada dibilang puas itu ketika skornya berapa, ketika kurang puas itu skornya berapa. Nah, penentuan standar ini ada beberapa cara. Ya, satu, biasanya di teori ada. Ya, jadi silakan biasanya saya akan nyuruh untuk cek di teori. Ya, kalau mutu pelayanan itu di teori itu ada standarnya enggak, standar rentangnya. Kalau ada, ya berarti itu yang dipakai untuk standarnya. Ya. Misalnya kalau kecemasan menurut instrumen Hartz atau Zhang itu ada rentangnya. Skor 20 sampai 24 misalnya termasuk cemas berat. Kalau yang 16 sampai 20 cemas sedang dan seterusnya. Itu bisa lihat dari teori. Namun kalau memang tidak ada di teori, itu bisa kita buat rentang sendiri. Nah, rentang sendiri ini tidak asal juga, tapi ada perhitungannya. Ya, jadi ada hitung-hitungannya, ada kita mengikut sertakan nilai min mediannya ya untuk sebagai tabel angka bantu untuk menentukan dikatakan tinggi yang mana, rendah yang mana. Ya, jadi ada beberapa cara. Nah, cuman di sini saya nggak fokus untuk pembahasan kategorinya. Ya, cuman kalau nanti ada pertanyaan tentang kategori di luar dari ini silakan ditanyakan. Ya, insya Allah nanti akan saya jawab sebisa saya ya. Jadi memang kalau kategori ini banyak caranya. Nah, intinya kita dapatkan data yang sebelah kanan ya, yang sudah dalam bentuk kategori, dalam bentuk kalimat, ya, dalam bentuk kata. Nah, data inilah yang bisa kita proses untuk G-square tadi ya, G-square-nya tadi pengujian analisa datanya. Ya. Jadi kalau kita punya data yang sebelah kiri ini masih belum bisa kalau kita mau memproses G-square. Ya. Jadi G-square itu bisa kita proses ketika datanya dalam bentuk kata seperti ini. Nah, dalam bentuk kata seperti ini kita akan memprosesnya. Ya, prosesnya seperti ini rumusnya. Ya, X2 sama dengan sigma K sampai I, ya, F0 sampai FE dikuadratkan dibagi FE. Ya, kemudian ini untuk yang tabel lebih dari 2 kali 2. Ya. Kemudian untuk yang 2 kali 2 nya sendiri adalah ini X2 sama dengan N dalam kurung A
D dikurangi B, C dalam huruf kuadrat. Ya, dibagi A plus B dan seterusnya. Ya, namun ini kan cara manualnya, cara rumus. Ya, sekarang kan kita menggunakan aplikasi SPSS. Ya, tentu sudah kita tinggalkan. Ya, jadi tidak kita gunakan lagi untuk penggunaan rumus ini. Namun biasanya pada beberapa kasus untuk di penulisan KTI ataupun skripsi, rumus itu masih dicantumkan. Ya, walaupun pelaksanaannya kita menggunakan aplikasi. Nah, ini sebagai gambaran bahwa ini harus familiar juga di Bapak Ibu ya ataupun mahasiswa. Jadi yang disebut tabel 2x2, kemudian tabel 2x3, 3x3 ini seperti ini ya. Ini contohnya ya. Kita lihat yang vertikalnya ini ada angka 1 angka 2 karena ada melibatkan dua baris. Ya, kemudian yang horizontalnya ini juga dua kolom. Ya, 1 dan 2. Saya kasih kode 1 dan 2. Nah, yang seperti ini antara vertikal dan horizontal ini kan mewakili masing-masing dua ya. Dua baris, dua kolom. Nah, ini namanya tabel 2x2. Ya, jadi tabel 2x2 itu ketika secara vertikal ada dua data, secara horizontal juga ada dua data. Ya, ini 2x2. Sedangkan tabel 2x3 itu seperti ini. Ketika vertikalnya 2, sedangkan yang horizontalnya 3. Ya, 3 data. Ya, pengetahuan ini dibagi kategori tinggi sedang rendah, 3 data. Ya, maka ini tabelnya tabel 2x3. Ya, jadi mulai bacanya adalah dari yang vertikal terlebih dahulu. Vertikalnya berapa, baru yang horizontalnya. Oke, jadi mudah-mudahan pemahaman tabel 2x2, 2x3 nya sudah beres ya, sudah paham. Oke, kita langsung ke aplikasi SPSS ya. Oke, kita masuk ke SPSS. Ini aplikasi SPSS-nya. Nah, sekali lagi tadi ada datanya itu yang kita copy paste ke SPSS ini untuk kita proses ya, lebih lanjut. Ya, kita copy paste dulu datanya. Ya. Oke, jadi kalau untuk PowerPoint itu tidak bisa datanya langsung di copy ke SPSS. Jadi harus kita pindah dulu ya ke Excel. Ya, jadi hanya sebagai tempat copy paste saja kita paste di Excel, kemudian kita copy lagi ya untuk kita pindahkan ke yang di lembar SPSS. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena sekali lagi di PPT itu nggak bisa kalau langsung kita copy ke SPSS. Jadi kita Excel dulu pindah. Ya, jadi kayak singgahnya di Excel dulu baru kita ke SPSS. Oke, datanya seperti ini ya. Sudah masuk datanya. Kemudian seperti biasa kita beri keterangan di variabel view ya, yang bawah ini. Ya, yang atas tadi terkait mutu pelayanan. Ya, ini boleh huruf kecil, boleh huruf besar ya, menyesuaikan. Kemudian ini tadi apa, kepuasan pasien ya. Kepuasan pasien di sini ada kepuasan terhadap pelayanan ya, pelayanan yang diberikan dari labnya tadi. Oke, nah sudah seperti ini, tinggal kita klik analyze ya, deskriptif ya, deskriptif statistiknya ini, kemudian ada cross tab. Nah, cross tab ini kita klik. Oke, muncul tabel seperti ini ya. Setelah kita klik cross tab, kemudian yang mutu pelayanan kita klik di bagian atas, yang kepuasan pasiennya di bagian bawahnya, yang kolomnya. Oke, kemudian kita klik statistik. Nah, di sini sudah ada pilihan Chi-square-nya. Nah, ini tinggal kita klik saja Chi-square. Ya, Chi-square. Nah, pada kasus tertentu biasanya ada yang namanya OR atau odds ratio. Ya, jadi kalau nanti
Bapak Ibu penelitiannya korelasi, terus sama pembimbing diminta mencari odd ratio. Ya, odd ratio itu adalah ini. Ya, tinggal diklik krisnya ini. Ya, ini odd ratio. Ya. Ini coba aja ya kita klik ya, karena sebenarnya kita nggak membahas tentang odd ratio, tapi kita ada tambahannya di krisnya ini atau odd ratio. Kita continue. Kemudian selnya kita klik. Ya, di sel ini kita pilih yang berdasarkan row. Ya. Row itu kan baris. Ya, jadi kita ingin persentasenya itu per baris. Kalau kolom berarti persentasenya adalah ke bawah modelnya nanti per kolom. Kalau total nanti keseluruhan di total. Ya, nanti bedanya seperti apa kita contohkan ya. Ini yang row dulu kita klik continue, kemudian kita oke. Oke, nah hasilnya seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, ketika kita klik row itu kan baris, maka totalnya adalah ke samping. Ya, jadi seperti ini. Ya, 71,4%, yang ini 28,6%, total 100. Ya, ini juga 100 dan 100. Jadi totalnya ke samping. Kalau kita kliknya kolom, maka dia mentotal ke bawah. Ya, 5 kemudian 1 itu berapa persennya dari 6, ya itu akan muncul di sini. Oh, 5 itu 90 misalnya, 1 itu 10%, berarti total yang di 100 ke bawah di bagian bawahnya. Ya, jadi kalau kolom ke bawah, kalau total nanti dia total keseluruhan. Jadi 5 itu berapa persennya dari 15, di sini nanti angkanya muncul. Misalnya berapa 30%. 2 itu berapa persennya dari 15? Oh, 10 misalnya, dan seterusnya. Jadi secara total. Nah, ini saya contohkan yang cara baris jadi ke samping. Nah, ini tabelnya, ini contoh tabel 2x2. Ya, vertikalnya 2 data, ya rendah dan tinggi. Kemudian yang horizontalnya ada 2 juga, kurang puas dan puas. Ya. Di mana cara bacanya? Jadi kalau disuruh membaca sebuah tabulasi seperti ini, kita bacanya dari sisi yang vertikalnya ya. Jadi sebagai contoh ini, rendah, kemudian kita lihat yang mayoritas, jadi nggak usah semuanya kita bacakan, yang mayoritasnya adalah di kurang puas. Maka kita menyebutnya bahwa mutu pelayanan yang rendah, ya, mutu pelayanan yang rendah berhubungan dengan kepuasan pasien yang kurang puas, ya, di mana sebanyak 5 pasien atau 71,4%. Ya, jadi hubungannya seperti itu. Ya, dalam penelitian ini ya, khususnya dalam penelitian ini, jika mutu pelayanannya rendah, maka kepuasan pasiennya rata-rata tidak puas atau kurang puas. Ya, ini mayoritasnya. Sedangkan yang bawah, ya, ketika mutu pelayanan itu tinggi, maka mayoritas pasien adalah puas, ya, puas dengan pelayanan tersebut. Ya, puasnya berapa banyak? Ini ada 7 pasien yang menjawab puas, kemudian persentasenya adalah 87,5%. Jadi kita cukup mengambil bagian yang besarnya aja di masing-masing baris ya, jadi tidak semua dijelaskan. Ya, cukup yang paling dominan. 1 sama 7 kan dominan di 7, 5 sama 2 dominannya di 5. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi rendah, tinggi kita silangkan ke yang di atas. Nah, itu yang tabulasi silang. Nah, inilah yang J-square. Ya, J-square-nya adalah ini. Ya, di sini J-square. Ini ada skor-skornya. Nah, yang perlu kita lihat adalah di angka ini. Ya, 0,20, 0,73, 0,16 dan 0,41. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kapan Anda menggunakan 0,41, 0,16 dan seterusnya. Ini yang harus diketahui. Jadi tidak nanti kalau ditanya hasil J-square-nya berapa, nah, yang dimaksud adalah angka ini. Cuman angka yang mana yang Anda sebutkan nanti ke pembimbing, nah Anda harus tahu. Ya, karena ada ketentuannya. Ya, nanti akan saya sampaikan ketentuannya lewat yang slide selanjutnya tadi ya. Ya, kita keep dulu, jadi kita fokusnya di nilai ini, yang penting ya, udah paham. Oke, kemudian ini risk estimate atau tadi yang saya bilang odd ratio.
Ya, di out rasio itu apa? Di sini tertulis sebenarnya. Kita langsung lihat di atas ini 17,500. Artinya kita bacanya 17,5. Ya. Artinya bahwa di sini sudah ada penjelasan mutu pelayanan rendah atau tinggi, ya. Jadi yang namanya mutu pelayanan rendah, ya, orang dalam penelitian ini kalau mutu pelayanan rendah itu berdampak pada kondisi kurang puasnya, ya, kurang puasnya pasien itu sebanyak 17 kali, ya, atau kita bulatkan 18 kali, ya. Artinya ya resiko ya kemungkinan besar ya. Jadi kalau orang itu sebuah rumah sakit itu mutu pelayanannya mayoritas rendah, maka kemungkinan atau kecenderungan 18 kali menyebabkan pasien itu tidak puas. Jadi kemungkinan besar pasiennya nggak puas, intinya seperti itu. Ya, jadi 18 kali itu menunjukkan berapa kali potensi dampaknya. Ya, dampaknya adalah 18 kali. Ya, 18 kali itu ya beratnya ya kemungkinan besar ya, bisa kita katakan kemungkinan besar akan menyebabkan pasien kurang puas. Ya, berarti sebaliknya kita bisa balik bahwa kalau mutu pelayanannya baik maka bisa berdampak pada kepuasan pasien. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya OR itu adalah kayak berapa dampaknya, berapa besar dampaknya. Ya, semakin besar nilai OR-nya berarti semakin bagus, ya, artinya semakin berdampak, ya. Kalau dampaknya positif ya tentu bagus, tapi kalau dampaknya yang negatif ya bisa menjadi resiko, ya, bisa menjadi resiko dari si pemilik rumah sakit tadi, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi risk estimate atau odds ratio itu untuk melihat seberapa besar dampaknya, ya. Kalau Chi-square itu melihat ada apa enggak hubungannya antara mutu pelayanan dengan kepuasan, ya, hanya berhenti sampai ada atau tidak. Oh, ada. Nah, setelah ada itu berapa besar hubungannya atau besar dampaknya antara kedua hubungan tersebut. Nah, itu bisa dilihat di odds rasionya ini. Ya, 17,5 ini menunjukkan bahwa dampaknya sebesar 18 kali, ya, meningkatkan ya terjadinya kondisi pasien kurang puas. Oke, jadi ini adalah tabelnya plus penjelasan atau interpretasi dari tabel SPSS, ya, hasil dari pengukuran Chi-square. Nah, tabel-tabel ini nanti bisa jadi lampiran di penelitian Bapak Ibu semua. Cukup nanti tinggal diklik kanan ini, ya, kemudian ini kan ada copy, ya, tinggal di copy, ya. Begitu juga nanti untuk tabel yang lain, ya, jadi bisa di copy, ya. Kemudian setelah di copy tinggal buka Word, ya, kemudian di paste, maka sudah akan muncul, ya. Coba kita akan praktek di Word, ya. Kita buka Word, ya, misalnya kita tulis lampiran SPSS, gitu. Kemudian kita paste di sini. Oke, maaf kok belum muncul pastenya. Oke, kita ulangi. Ya, kemudian kita buka, ya, kita paste di sini. Nah, ini udah muncul, ya kan? Ya, begitu juga untuk tabel-tabel yang lainnya juga bisa kita lakukan hal yang sama. Ya, tinggal copy paste. Oke, ya, jadi seperti itu. Nah, kita kembali ke slide tadi. Oke, kembali ke slide. Nah, ini kan hasilnya seperti ini. Ya, tadi yang muncul tadi kan sama seperti ini. Sama nggak ya? Nggak apa-apa, kalaupun beda nggak apa-apa, cuman kita fokus ke lingkaran merah ini. Nah, kapan kita menunjukkan yang atas, kapan bawah, ataupun yang ini, kita ada ketentuannya adalah ini, untuk Chi-square itu. Ya, jika tabelnya 2x2 dan ditemukan nilai E kurang dari 5, maka menggunakan Fisher exact. Ya, sedangkan kalau yang bawahnya tabelnya 2x2 tidak ada nilai E, maka gunakan continuity correction. Sedangkan kalau
tabelnya lebih dari 2 kali 2, ya, maka gunakan nilai yang ada di persen J-square. Nah, kita lihat data yang hasil tadi. Nah, di bagian bawahnya tabel itu pasti ada keterangan seperti ini. Nah, di sini akan bervariasi. Nah, pada kasus tabel ini ada tulisan 4 sel. Have expected count less than 5. Ya, ada nilai E-nya. E-nya adalah ini, expected atau nilai harapan. Nah, karena ada nilai E, kita lihat ketentuannya. Jika ditemukan nilai E, maka yang dipakai adalah nilai yang ini di barisnya Fisher eksak. Ya, di barisnya Fisher eksak itu berarti yang ini kan, yang ujung ini. Ya, berarti nilai yang kita pakai adalah nilai yang ini. Sehingga ketika ditanya nilai dari hasil J-square yang mana atau berapa nih si nilai P value-nya, berarti nilai yang ini 0,001. Ya, jadi nilai 0,001 itu adalah nilai dari si hasil J-square-nya. Ini hasilnya seperti itu. Dan berlaku untuk yang lainnya ya, ini contohnya seperti itu. Jadi nanti kalau ditemukan kondisi yang lain ya tinggal menyesuaikan sesuai dengan ini standarnya ini. Apakah menggunakan Fisher atau yang dibaca adalah continuity atau yang persen J-square. Oke, nah ini interpretasi aja ya, atau kesimpulan hasilnya ya. HA diterima itu menunjukkan kan ada hubungan, ada pengaruh misalnya. Nah, ini jika nilai signifikannya kurang dari 0,05. Sebaliknya, jika HA ditolak jika nilainya lebih dari 0,05. Nah, kalau kita lihat nilai tabel ini kan nilainya yang kita pakai yang bawah 0,001. Ya, 0,001 itu lebih kecil dari 0,05. Ya, karena lebih kecil berarti dia termasuk kesimpulan yang pertama ini, HA diterima. Nah, artinya kalau HA diterima itu berarti ada hubungan. Nah, ada hubungannya apa? Ya, kita kembali ke judul tadi. Judulnya kan tentang mutu pelayanan dan kepuasan. Berarti kesimpulan pada penelitian yang dilakukan ini adalah ada hubungan, ya, hubungan antara mutu pelayanan terhadap tingkat kepuasan pasien. Ya, jadi kesimpulan akhirnya seperti itu dengan nilai P value-nya adalah 0,001. Nah, itu adalah goal-nya, goal paling intinya kesimpulan di situ. Nah, tinggal nanti kan kalau buat hasil penelitian, pembahasan kan nggak boleh cuma satu poin. Ya, tentu harus dikembangkan, dikaitkan dengan teori, dikaitkan dengan penelitian yang sebelumnya seperti apa. Ya, jadi biar lebih variasinya ada, ya, nuansa pembahasannya juga ada. Ya. Jadi kalau secara statistik ya berhenti setelah proses SPSS-nya keluar. Ya, jadi kalau sudah keluar nilai SPSS ya itu yang harus dibuat nanti dalam bentuk narasi, pembahasan atau penjelasan dari hasil penelitiannya. Ya. Oke, ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan uji menggunakan J-square. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Kalaupun ada yang belum jelas silahkan ditanyakan ya. Dan mohon maaf kalau mungkin ada beberapa materi yang belum terlewatkan atau ya yang pengen ditanyakan secara individu boleh ya. Jadi tidak masalah ya, walaupun mungkin misalnya materi tentang T-test ya, walaupun saya tidak menjelaskan tentang T-test, tapi kalau memang Anda belum paham ya Anda bisa tanya ya. Jadi nggak apa, nanti insya Allah selama saya bisa saya bantu untuk menjawab ya. Oke, mungkin itu ya dari saya terkait materi J-square ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga nanti kalau dalam penelitian ada yang menggunakan J-square ya bisa membantu dari apa yang saya jelaskan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.